Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Hukum, perkenalkan nama saya Ismet Ahmad dari mahasiswa SMK Habaring Kurum dengan FM 230024. Pada kesempatan ini, saya membahas tentang problematika yang muncul pada kewenangan pengadilan tata usaha negara yang terhadap pengujian usul penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan ini diberikan kepada PT UN melalui UAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015. Sebelum membahas tentang problematikanya, maka kita harus tahu peraturan yang mengapa peraturan ini terbit. Pejabat negara atau penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dituntut untuk senantiasa membuat keputusan dan tindakan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi seringkali pejabat negara dihadapkan persoalan-persoalan yang mendesak untuk membuat keputusan atau kebijakan yang belum diatur ataupun memiliki kekaburan hukum yang harus segera diputuskan agar terciptanya kesejahteraan umum masyarakat. Hal ini tidak selalu dipandang positif oleh semua masyarakat, karena pasti ada pihak lain yang merasa bahwa keputusan tersebut tidak memiliki legal status yang jelas. Oleh karena itu, perlu diterbitkan peraturan ini agar keputusan yang ada dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang dapat diajukan secara hukum administratif terlebih dahulu melalui pengadilan tata usaha negara sebelum diterapkan peraturan pidana atau perdata pada pejabat negara tersebut. Oke, setelah kita mengetahui salah satu alasan diterbitkannya Perma ini, maka kita lanjut pada beberapa problematika yang muncul, terutama pada pasal 2 Perma nomor 4 tahun 2015 sebagai berikut. Pada pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan penilaian ada atau tidak adanya penyalahgunaan terhadap wewenang, keputusan, dan atau tindakan pejabat pemerintah sebelum adanya proses pidana. Pada pasal ini memberikan batasan atas kompetensi absolut PT UN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang, yaitu pada frasa sebelum adanya proses pidana. Akan tetapi, di dalam perma tersebut tidak memberikan secara eksplisit mengenai definisi limitatifnya. Selain itu, di dalam KUHP dan KUHAP tidak ditemukan makna proses pidana. Menurut Hakim dalam putusan nomor 1 PPW 2021, PT UN Makassar berpendapat jika menggunakan pendapat Franz Hagan bahwa criminal justice process adalah the process of produced by society identifies, accused, tries, convict, and punish the offenders. Maka majelis hakim menarik kesimpulan bahwa maksud di dalam sebelum adanya proses pidana berarti sebelum adanya proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi demikian, ketentuan pasal tersebut tetap harus direformasi karena mengakibatkan dualisme kewenangan pengujian serta bertentangan dengan tujuan dibentuknya upaya hukum pengujian unsur penyalahgunaan wewenang. 2. Pada pasal 2 ayat 1 berbunyi bahwa pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan penilaian permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan internal pemerintah. Bahwa makna hasil pengawasan aparat pengawas pemerintah atau disingkat APIP tidak bisa hanya dibatasi pada pengawasan dalam bentuk reguler saja. Karena sesuai dengan pasal 16 ayat 3 PP 12 tahun 2017 bahwa pengawasan reguler dan untuk tujuan tertentu berada dalam peraturan yang sama dan tidak terpisahkan. Selain itu, pada peraturan dan ketentuan APIP juga menjelaskan bahwa pengawasan tujuan tertentu dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengawasan reguler. Jika memaknai pasal ini hanya pada pengawasan APIP reguler, maka kebanyakan pengawasan pengujian akan ditolak karena kebanyakan dugaan penyalahgunaan wewenang menggunakan pengawasan tujuan tertentu. Pemberian kesempatan pengujian unsur penyalahgunaan wewenang ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada pejabat pemerintah serta persamaan di hadapan hukum. Namun, rasa hasil pengawasan APIP harus dimaknai sebagai pengawasan dalam bentuk reguler maupun tujuan tertentu, sehingga pihak yang dirugikan oleh salah satu hasil pengawasan tersebut memiliki kesempatan yang sama dalam mengajukan permohonan. 3. Jadi sahabat hukum, begitulah penjelasan singkat tentang problematika pasal 2 ayat 1 dan 2 Perma nomor 4 tahun 2015 mengenai kewenangan PT UN untuk menguji unsur penyalahgunaan wewenang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.